Shalom Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi Shalom. Puji Tuhan, di mana pada pagi hari ini kita masih boleh berkumpul bersama-sama di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita bersyukur kita masih diberikan kesehatan. Kita bersyukur di mana kita masih diberi kesempatan untuk bisa bernapas hingga sampai saat ini. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Sebelum lebih jauh kita masuk ke ibadah kita pada pagi hari ini, saya mengajak kita untuk semua merenungkan setiap kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Kita bersatu teduh sejenak. Tuhan Yesus baik. Dia sangat baik bagi kita. Tuhan penuh kasih. Bahkan tak ada satupun kasih di dunia ini seperti kasih Tuhan. Berdosa sekalipun kita, Tuhan Yesus tetap mengasihi kita. Ku cari wajah. Ku cari wajahmu, temukan kasihmu, temukan kasihmu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil namamu. Ku dengar jawabmu Tuhan. Dengar jawabmu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan. Saya mengajak kita semua untuk berdiri. Ku cari wajahmu, temukan kasihmu Tuhan. Temukan kasihmu. Kau bukan Tuhan yang jauh. Jawab
Mari kita naikkan setiap ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Kita berterima kasih di hadapan Tuhan bahwa Tuhan Yesus baik dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus penuh kasih dan sayang dalam kehidupan kita. Bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dalam keadaan apapun. Bahwa Tuhanlah sumber perlindungan, Tuhanlah sumber penghiburan. Terima kasih Tuhan atas kebaikan di dalam hidupku. Kami memuji-Mu Tuhan. Terima kasih, Engkau penghiburan Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan-Mu. Glory, glory, haleluya. Kami memuji-Mu Tuhan. Engkau layak disembah selamanya. Yesus, haleluya, lebih dari yang telah kupinta. Terima kasih Tuhan Yesus. Lebih dari yang telah kupikirkan. Engkau sediakan semuanya Tuhan. Semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Tidak dapat aku mengukurnya Tuhan. Tidak dapat aku mengukurnya, atau dapat aku menghitung setiap kebaikan Tuhan. Dapat aku menghitungnya. Besaran kasih-Mu ya Tuhan dalam hidup. Ku bersyukur kepadamu Tuhan. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan
lebih indah dan lebih benar. Katakan sekali lagi, Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Benar Tuhan Yesus, Kau jadikan hidup kami lebih berharga di hadapan-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Kami punya Tuhan yang seperti Engkau, punya Tuhan yang penuh kasih dan sayang. Kau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan, dalam keadaan apapun Kau selalu ada, Kau selalu setia bersama-sama dengan kami Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami mau serahkan Tuhan ibadah kami pada pagi hari ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah Roh Kudus Tuhan hadir di tempat ini bersama-sama dengan kami Tuhan. Dan kami boleh merasakan kasih Tuhan, boleh merasakan kuasa Tuhan hadir di tengah-tengah kami di tempat ini Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami pertaruhkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Bukan kami serahkan ibadah ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Ada sukacita? Yang ada sukacita mana tangannya lambaikan. Puji Tuhan, kita bersukacita di dalam Tuhan. Kita mau terbang bersama Tuhan. Kita mau meninggikan dan memuliakan nama Tuhan. Kita mau angkat pujian firman-Mu Tuhan. Tuhan, kita bagi kakiku janji-Mu, terang bagi jalan-jalanku, kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang, ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan, kita bagi kakiku janji-Mu, terang bagi jalan-jalanku, kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan.
kuasa, keselamatan dan kuasa, dan pemerintahan Allah kita, kuasa ada yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Sekarang tiba keselamatan dan kuasa, keselamatan dan kuasa, dan pemerintahan Allah kita, kuasa ada yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba, oleh darah anak domba. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus. Saya persilakan duduk kembali. Haleluya. Kita mau membaca sebagian dari firman Tuhan. Yang terambil dari Matius pasal 5. Ayat yang ketiga sampai yang ke-12. Kita mau membaca ayat ini secara bergantian. Judul perikop khotbah di bukit, ucapan bahagia. Ayat yang ketiga, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang bawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah,
karena upah-Mu besar di sorga. Amin untuk ayat firman Tuhan. Dan pada saat ini kita akan mendengarkan sabda dari kebenaran firman Tuhan. Kita mau persiapkan hati dan pikiran kita untuk Tuhan. Biarlah kehidupan kita boleh dilawat oleh firman Tuhan, dan firman Tuhan ini menjadi sumber kekuatan dalam kehidupan kita. Karena kita tak dapat jalan sendiri, kita perlu pertolongan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Sebab ku tak dapat jalan
Ini kami ya Tuhan, biarlah tuntunan Allah menjadi bagian di dalam kehidupan kami. Karena kami tahu kami tidak dapat berjalan sendiri tanpa Tuhan. Kami butuh pertolongan Tuhan. Ada banyak persoalan, ada banyak pergumulan. Bukan saja kami yang sedang hidup hari ini bersama-sama dengan Tuhan, tetapi kami tahu ya Tuhan, pergumulan itu juga sudah dialami oleh bapak-bapak gereja, sudah dialami oleh orang-orang percaya terdahulu. Dan ketika saat ini kami masih mengalami pergumulan yang sama, kami percaya, kami tahu Tuhan rindu agar supaya mau terus menguatkan iman kami di dalam Tuhan, supaya kami boleh memiliki kehidupan yang kekal bersama-sama dengan Bapa. Engkau Allah terus memurnikan kehidupan kami, supaya kami boleh menjadi sempurna seperti Engkau rindukan di dalam kehidupan kami. Kami tahu hanya Engkau Allah saja yang sempurna, tetapi Engkau Allah sedang membimbing kami di dalam segala pergumulan, di dalam memurnikan iman kami bersama dengan Tuhan. Kami akan membaca merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami serahkan waktu ini. Biar Roh Kudus menguasai hati kami, menguasai ruangan ini, menguasai hamba-Mu yang akan menguraikannya. Kami taruh serahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, hari ini kita kembali ada lagu ini, lagu yang sudah lama tetapi memiliki makna yang sungguh luar biasa. Kita butuh pertolongan Tuhan di dalam segala hal. Lagu ini bukan hanya dialami oleh bapak-bapak gereja, tetapi jauh sebelumnya, kalau kita menyelidiki kitab suci, kalau kita mau membaca kitab suci, semenjak Abraham dia keluar dari Ur Kasdim, dia sudah mengalami banyak pergumulan. Begitu juga ketika ada Adam dan Hawa bergumul dengan anak-anaknya dan lain sebagainya. Dan sampai kepada saya dan saudara hari ini, saya percaya kita ada di dalam kehidupan new normal, dan kita mau agar supaya tantangan, pergumulan apapun yang sedang kita alami, saya mau mengajak, marilah kita mau bersama-sama dengan Allah kita, dengan Tuhan Yesus Kristus, karena hanya Tuhan yang mampu menolong saya dan saudara di dalam segala pergumulan kehidupan kita. Seperti yang dikatakan oleh Yakobus ketika dia menuliskan suratnya kepada ke-12 suku yang sedang ada di dalam perantauan. Mereka sedang ada di dalam pencobaan, mereka sedang ada di dalam penderitaan, tetapi Yakobus mau mengingatkan mereka supaya mereka mengerti bagaimana iman mereka di dalam Tuhan. Dan apa yang harus mereka buat dan kerjakan supaya mereka bisa mengalami hal-hal yang indah bersama-sama dengan Tuhan. Saya dan saudara, di dalam tatanan kehidupan yang baru, kita harus mengerti bahwa Yesus Tuhan itu akan datang pada kali yang kedua. Kita sedang mempersiapkan diri kita, kita sedang mempersiapkan hidup kita di dalam persekutuan. Kita mau tambahkan iman kita di dalam persekutuan, tambahkan iman. Tetapi kita harus berubah di dalam Tuhan supaya kita dapat menikmati hal-hal yang indah bersama-sama dengan Tuhan. Dan saat pagi hari ini saya mau berbicara tentang iman dan kerja. Jadi kalau kita membaca ayat firman Tuhan, mari kita baca dulu saudara di dalam Yakobus pasalnya yang kedua. Yakobus pasalnya yang kedua, kita mau baca ayatnya yang ke-14 sampai dengan ayatnya yang ke-26. Kita baca ini bersama-sama. Yakobus pasalnya yang kedua. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Kita baca ini bersama-sama 2-3. Apakah gunanya saudara-saudara jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian
dan kekurangan makanan sehari-hari. Dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang. Tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman, padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya, dan bukan hanya karena iman. Dan bukankah demikian juga Rahab pelacur itu dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Kata perbuatan di sini sebenarnya bahasa aslinya dari kata kerja. Kerja. Jadi iman dan kerja. Itu judul daripada brosur yang sudah kita sebarkan di Facebook kemarin. Dan saya memilih bahwa di dalam ayat 14 sampai di dalam pasal 2, pasal yang pertama ayat 2 dan sampai pasalnya yang ketiga, ini berbicara tentang iman yang aktif. Saudara, ini berbicara tentang iman yang aktif. Saya dan saudara adalah orang-orang beriman di dalam Tuhan. Di dalam tulisan Rasul Paulus, dia berkata kita harus beriman karena begitu perbuatan tidak akan menyelamatkan kita, tetapi iman kita. Konteks yang dibicarakan Paulus karena dia sedang berbicara tentang bagaimana orang-orang Yahudi lebih mementingkan melakukan Taurat daripada mereka mengimani Allah di dalam Yesus. Nanti saya mau ceritakan ini, nanti kalau Bapak Ibu baca, jangan-jangan berkata ini bertentangan, oh ini tidak ya. Jadi ketika Yakobus berkata, ketika saya dan saudara memiliki iman, itu saja tidak cukup. Harus disertai dengan kerja. Lembaga Alkitab berkata ada perbuatan-perbuatan. Dan ini saya mau kita merenungkan bersama-sama. Iman yang aktif itu harus bekerja. Iman yang aktif itu ada tindakan. Iman yang aktif itu ada action di sana. Kalau saya dan saudara hanya beriman saja dan tidak melakukan apa yang kita tahu benar di dalam Tuhan, maka pada hakikatnya kata Yakobus, kata firman Tuhan, iman saya dengan saudara di dalam ayatnya yang ke-17 dia berkata kosong. Di dalam ayat yang ke-26 dia berkata adalah mati. Di sana ada gambaran bagaimana tubuh tanpa jiwa adalah mati. Tubuh tanpa roh mati. Begitu juga dengan iman kita di dalam Yesus. Ketika saya dan saudara menjadi seorang percaya, ketika saya dan saudara menjadi orang yang beriman kepada Allah, Dia mau agar supaya iman kita itu harus disertai dengan kerja kita. Apa yang harus kita buat? Kita kerja, maksudnya iman kita itu terus aktif di dalam Tuhan.
Kita lihat bersama-sama saudara, bagaimana iman yang aktif. Yang pertama, iman yang aktif itu iman yang selaras dengan tindakan. Iman yang aktif itu adalah iman yang selaras dengan tindakan. Jadi kerja di sini di dalam bahasa Yunaninya diterjemahkan dengan ergon. Sebenarnya bukan hanya sekedar bekerja, tetapi bekerja yang di dalamnya ada kasih kepada Allah. Jadi ketika saya dan saudara memiliki iman, kita harus punya ergon, kita harus bekerja. Bagaimana supaya iman itu bekerja aktif di dalam kehidupan saya dan saudara. Dia mau agar supaya apa yang sedang kita percayai, apa yang sedang kita imani, apa yang akan kita kerjakan itu harus selaras dengan iman kita. Dan dia sudah memberikan contoh di dalam ayat yang ke-14 sampai di dalam ayatnya yang ke-18. Kalau kita memiliki iman ketika ada orang yang sedang ada dalam kekurangan, ketika ada orang yang sedang ada dalam kedinginan, kita memiliki iman dan kita berkata, oh hiduplah dengan itu. Iman yang aktif, iman yang bekerja, yang dimaksudkan oleh Yakobus, ketika kita memiliki iman, ketika kita melihat orang yang sedang dalam kedinginan, ketika orang yang sedang dalam kekurangan, yang harus saya dan saudara lakukan sebagai anak-anak Tuhan, kita mau pergi dan mau menolong orang tersebut. Iman kita harus bekerja. Kalau Yakobus berkata, dapatkah kita diselamatkan kalau kita hanya beriman saja? Dia berkata tidak. Kita harus bekerja. Kita harus kerja. Di dalam ayat yang ke-14 sampai ayatnya yang ke-18, di sana dirinci bagaimana bagian-bagian yang harus saya dan saudara kerjakan sebagai orang-orang beriman. Kalau kita orang beriman dan kita hanya diam, kita orang beriman dan hanya kita duduk saja, kita beriman tetapi ada orang-orang yang butuh ditolong dan kita hanya diam-diam saja, kata Yakobus, iman yang kita miliki tidak dapat menyelamatkan kehidupan kita. Tetapi iman yang menyelamatkan kehidupan kita ketika kita mau bekerja, ketika kita mau pergi melangkah dengan tindakan kita mau menolong orang yang butuh pertolongan. Surat ini ditulis kepada ke-12 suku yang sedang ada di dalam perantauan. Mereka yang sedang menderita, mereka yang sedang mengalami pencobaan, mereka yang sedang mengalami ujian di dalam iman mereka. Sebagaimana saya dan saudara sedang mengalami ujian di dalam iman kita, dalam pergumulan kita masing-masing, Tuhan mau kita mempercayai Allah yang mampu menyelesaikan persoalan kita. Tetapi kita juga harus memiliki tindakan. Jangan kita seenaknya saja serahkan semua kepada Tuhan. Dan kita percaya. Tetapi kita harus memiliki tindakan. Kita harus berdoa. Sungguh-sungguh berdoa. Sungguh-sungguh berdoa dan sungguh-sungguh berdoa. Itu adalah kerja kita. Itu adalah tindakan kita. Dan jangan kita cuma seenaknya, Tuhan, saya memiliki pergumulan dan saya percaya Engkau akan menyelesaikannya dan Engkau lenggang kangkung saudara. Berdoa pun dah. Bagaimana engkau akan keluar dari pergumulan? Ketika engkau sedang ada dalam pergumulan ujian imanmu, dan ketika engkau percaya bahwa dengan iman, sebagaimana Abraham, ketika dia dipanggil oleh Allah, dia keluar dari tanahnya, dan dia tidak tahu di tempat di mana dia mau tuju. Tetapi Allah berkata, Abraham, keluar engkau dari Ur Kasdim. Abraham keluar. Abraham tidak bertanya, Tuhan mau kemana ini? Tidak. Tetapi Tuhan tahu tujuan yang terbaik bagi Abraham. Kalau dia hanya dengar, Abraham keluarlah. Iya Tuhan. Iya Tuhan. Tidak akan terjadi sesuatu. Tetapi iman yang aktif, dia akan keluar, dia akan bekerja, dia yang selaras dengan segala tindakan-tindakannya. Iman di dalam bagian ini saudara, ada hubungannya dengan sesama manusia. Yang ada di dalam kehidupan saya dan saudara. Orang-orang yang ada di sekitar saya dan saudara. Ketika kita memiliki iman, iman itu harus bekerja. Iman itu harus ada aksi. Iman itu harus ada tindakan. Ketika kita melihat orang-orang seperti yang disampaikan di dalam bagian
Firman Tuhan di dalam ayat yang ke-14 sampai dengan 18 berkata seperti ini. Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata selamat jalan kenakan kain panas, artinya dia berkata membiarkan dengan sendirinya. Demikian juga halnya dengan iman, jika iman itu tidak disertai perbuatan maka itu pada hakikatnya adalah mati. Saudara, Yakobus mau mengajar kita pada pagi hari ini, iman yang ada di dalam hidup saya dan saudara harus disertai dengan kerja. Harus ada tindakan, harus ada aksi, harus ada bukti nyata di dalam kehidupan ini. Bukan hanya sekedar beriman dan beriman saja. Saudara berkata, saya percaya dengan iman saya yang terbaik yang akan Tuhan beri di dalam hidup saya. Saya pun percaya seperti itu. Tetapi ketika engkau tidak bertindak, ketika engkau tidak bekerja, ketika engkau tidak melangkah, tidak mungkin engkau akan mendapati hal itu, saudara. Yakobus berkata, ketika engkau beriman, engkau harus bekerja. Iman saja tidak cukup, kita harus bekerja. Iman saja tidak cukup, kita harus bekerja. Saudara, apa yang sedang menjadi pergumulan saya dan saudara? Apa yang sedang menjadi penderitaan saya dan saudara? Apa yang sedang menghimpit kehidupan saya dan saudara? Firman Tuhan mau berkata, beriman tetapi harus selaras dengan tindakan. Kita beriman itu benar, tetapi kita juga harus ada kerja. Sedangkan berdoa saja kalau kita malas, bagaimana kita akan melihat hasil daripada iman itu, saudara? Minimal kita berdoa. Atau ketika ini dalam hubungan dengan sesama kita manusia, ketika kita melihat orang yang sedang butuh pertolongan, dia kelaparan, dia kedinginan, dia telanjang kata ayat firman Tuhan, kita memberikan dia pakaian, kita memberikan dia sesuatu yang menghangatkan, kita menolong dia. Namun pada kenyataannya, dalam kehidupan praktis yang terjadi, kadang-kadang orang yang kita tolong, mereka melupakan kita. Itu cerita yang lain, saudara. Saya hanya mau menggelitik saja karena memang dalam kenyataan seperti itu. Tetapi saya dan saudara sebagai orang yang beriman, kita harus tetap melakukan firman Tuhan. Iman harus selaras dengan tindakan-tindakan kita. Mengapa? Karena yang kedua, alasan yang kedua seperti ini, saudara. Alasan yang kedua seperti ini. Iman yang melampaui iman setan. Iman yang melampaui iman yang dilakukan oleh iblis. Di dalam ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-20, kalau kita hanya percaya saja, itu bagus. Tetapi ingat, setan-setan pun hanya percaya, tetapi mereka gemetar. Jadi artinya, ketika saya dan saudara memiliki iman, tetapi kita tidak bekerja, tidak ada bedanya dengan setan juga. Setan pun percaya, setan pun beriman, tetapi mereka gemetar. Jadi kalau iman kita tidak ada aksi, iman kita tidak bekerja, sama halnya dengan setan pun. Jadi iman kita hanya sebatas seperti yang dipercayai oleh setan. Karena di dalam ayat yang ke-19 ayat sampai dengan ayat yang ke-20, begitu firman Tuhan menulisnya. Saya sudah menyelidiki, saya membaca, dan saya membaca tafsiran-tafsiran, komentari-komentari dan lain sebagainya. Memang demikian. Saudara, kalau kita hanya percaya saja, ingat setan-setan pun percaya, tetapi mereka, dia gemetar. Bagaimana agar supaya iman saya dan saudara melampaui iman yang dimiliki oleh setan, supaya kita tidak disamakan, kita harus bekerja, kita harus aktif. Dan kalau di dalam iman kita berkata kita orang beriman dan kita masih melakukan praktek-praktek seperti yang dilakukan oleh setan, berarti kita sama, sejajar, setara dengan setan.
Firman Tuhan berkata, si setan ini atau si iblis ini kerjanya hanya mau membunuh, membinasakan, mau menghancurkan. Dia adalah perusak. Siapa perusak? Dia adalah saudaranya setan. Memang saya mau menyampaikan ayat ini karena saya mau menyampaikan. Karena kebetulan ini siaran langsung. Karena ada banyak orang, pelayan-pelayan Tuhan yang ada di luar sana pun yang bertindak seperti setan. Mereka berkata mereka beriman. Mereka berkata mereka orang percaya. Mereka berkata mereka adalah hamba Tuhan. Mereka berkata mereka adalah pelayan Tuhan. Tetapi iman mereka hanya sebatas iman daripada setan. Sejajar saudara. Dan saya mau berkata kepada saudara-saudara saya yang ada di luar sana, yang notabene yang adalah pelayan Tuhan, pekerja-pekerja yang sedang melayani, ketika engkau masih melakukan perbuatan-perbuatan yang menghancurkan, perbuatan-perbuatan yang menjijikkan, perbuatan-perbuatan yang memecah iri hati, dengki, dan lain sebagainya, imanmu seperti setan. Di dalam organisasi-organisasi, di dalam persekutuan-persekutuan seperti ini saudara. Kalau iman kita tidak bekerja, disejajarkan dengan setan. Walaupun mereka gemetar. Kita terkadang tidak gemetar karena kita memiliki hati dan perasaan. Terkadang kesalahan itu dapat ditutupi dengan perbuatan kita yang tidak dapat dilihat oleh orang hati kita. Namun orang hanya nampak melihat perbuatan kita. Dan kita tidak pernah melihat orang gemetar. Tetapi setan gemetar. Iman setan. Dia percaya. Tetapi dia tidak ada tindakan melakukan hal yang baik. Jadi saya dan saudara, rekan-rekan hamba Tuhan, para pekerja yang ada di luar sana, para pekerja gereja yang ada di luar sana, ketika engkau hanya beriman kepada Yesus, tetapi engkau memiliki tindakan seperti setan, tidak akan diselamatkan, kata Yakobus. Jadi ketika kita memiliki iman, harus selaras dengan tindakan kita. Tindakan-tindakan kita harus memuliakan Bapa di sorga. Tindakan-tindakan kita harus menyenangkan hati Tuhan. Ada banyak hamba-hamba Tuhan juga mulai bertindak seenaknya dan tidak menyenangkan hati Tuhan. Mereka mulai heboh dengan memimpin organisasi dan lain sebagainya. Mereka mulai heboh menunjukkan bagaimana mereka pintar dan lain sebagainya. Padahal mereka belum pintar. Mereka heboh bagaimana supaya mereka boleh menindas orang dengan kata-kata mereka. Mereka heboh bagaimana mereka dapat memojokkan orang supaya orang itu terpojok. Tindakan-tindakan seperti ini sama seperti setan. Kalau dia tidak mau mengaktifkan iman yang ada di dalam diri dia. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Kalau saya dan saudara hanya sekedar percaya dan tidak ada tindakan, kata firman Tuhan, iblis pun setan pun sama. Jadi bagaimana saudara? Saya dan saudara ketika kita percaya Tuhan, kita harus memiliki kerja. Kita harus memiliki tindakan di dalam kehidupan kita. Karena ingat, setan pun percaya. Tetapi hal yang ketiga yang harus saya dan saudara lakukan dalam hubungan dengan Tuhan, dalam hubungan dengan Allah, kita harus memiliki iman yang hidup. Bagaimana iman yang hidup itu? Iman yang bergantung pada Allah. Di sana ada contoh, ada Abraham, ada Rahab seorang pelacur. Ada Abraham saudara yang ketika dia sedang bersama-sama dengan istrinya Sarah umur 90 tahun baru dikaruniai seorang anak oleh Allah. Tetapi belum lagi anaknya dewasa, anaknya masih kecil. Allah berkata kepada Abraham, korbankanlah anakmu Ishak kepada Allah.
Oh, saudara membaca cerita firman Tuhan, apa yang dilakukan oleh Abraham. Dia berkata, "Hai Ishak anakku, mari bawalah kayu-kayu itu, kita akan ke bukit." Si Ishak pun yang bodoh hanya menuruti ayahnya, "Ambillah." Mulailah mereka berjalan. Sampai di bukit, Abraham mulai mengatur bagaimana kayu-kayu bakar ini yang akan ditempatkan bagi Ishak untuk dipersembahkan kepada Allah. Ishak pun ikut menolong bapaknya Abraham, mengatur tempat penyembahan kepada Allah. Setelah semuanya itu selesai, kata Ishak kepada Abraham, "Bapakku, manakah korban yang ingin kita korbankan?" Saudara, setelah Abraham mau mengorbankan Ishak, dan Allah berkata, "Telah kulihat perbuatanmu." Dan firman Tuhan mencatat, yang dilakukan oleh Abraham diperhitungkan sebagai kebenaran. Saudara, ketika saya dan saudara memiliki iman yang hidup, kita harus memiliki hubungan yang intim dengan Allah, supaya kita mengerti apa yang harus dibuat Allah di dalam kehidupan saya dan saudara. Dan Dia akan melakukan lebih dari apa yang sedang kita pikirkan di dalam kehidupan ini. Dan Dia berkata, "Tengoklah ke belakang." Dan di sana Ishak lihat tadi tidak diceritakan di dalam Alkitab. Tetapi ini saya hanya berpikir, kemungkinan tadi waktu Ishak sampai di bukit itu, dia tidak melihat korban yang harus dikorbankan. Tetapi ketika Allah melihat bagaimana perbuatan daripada Abraham, dia mau mengorbankan anak yang dia kasihi. Dan Tuhan berkata, Dia menyediakan korban yang sesungguhnya. Allah melihat perbuatan Abraham. Allah melihat kerja dari Abraham. Ada yang kedua lagi saudara. Ada seorang Rahab, seorang pelacur, seorang yang kotor, seorang yang hina. Tetapi perbuatannya ketika dia menolong mata-mata Israel, diperhitungkan Allah sebagai kebenaran. Saya dan saudara harus memiliki iman yang hidup. Iman yang hidup hanya dapat ketika saya dan saudara memiliki hubungan yang baik dengan Allah. Ketika kita memiliki hubungan yang baik dengan Allah, kita akan memiliki iman yang hidup, iman yang dinamis, iman yang memiliki kuasa, yang sanggup menolong kehidupanmu di dalam pergumulanmu, apapun pergumulan itu saudara. Berat saudara, Abraham berat. Saya tidak dapat membayangkan, saya saudara sedang berpikir, kalau saya sedang meninggalkan anak saya Karis, saya keluar, saya berpikir jauh-jauhkan dari segala sesuatu. Ketika saya lihat, begitu saya datang terus terjadi sesuatu, oh tidak segan-segan saudara ya. Saya berpikir seperti itu, tidak segan-segan. Abraham tidak saudara. Anak yang didapat dari pergumulan mau dikorbankan kepada Allah. Dia menuruti karena dia memiliki iman yang hidup. Iman yang hidup, iman yang memiliki hubungan yang intim dengan Allah. Iman yang hidup, iman yang mengerti bahwa Allah yang memberikan Ishak kepada Abraham, Allah juga itulah yang akan menyediakan. Iman yang hidup selalu percaya bahwa ketika saya dan saudara ada hari ini, pemeliharaan Allah akan tetap untuk selama-lamanya di dalam kehidupan saya dan saudara. Miliki iman yang hidup, iman yang memiliki hubungan yang intim dengan Allah, iman yang mempercayai bahwa ketika Allah ada bersama-sama dengan kita, Dia akan menyelesaikannya semuanya. Sedikit cerita lagi, waktu kami ada bersama-sama dengan saudara saat ini, tetapi sebelumnya 12 tahun yang lalu, dimulai dari 12 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, dengan iman itu yang sama saudara, akhirnya sampai hari ini. Dan saya masih terus percaya, dan sampai kapanpun saya percaya bahwa ketika kita memiliki iman yang hidup,
ketika kita memiliki hubungan yang baik dengan yang intim dengan Allah, maka segala pergumulan, tantangan, pencobaan di dalam kehidupan kita, termasuk penderitaan sekalipun, ketika kita bersama-sama dengan Allah, Allah akan menolong menyelesaikan itu di dalam kehidupan saya dan saudara. Rahab, dia mengambil resiko. Rahab, dia mengambil resiko. Dia menyembunyikan para pengintai Israel. Dia menyembunyikan pengintai-pengintai ini. Dan dia berkata seperti ini, ingatlah ketika kalian akan menyerbu kota ini, ingatlah akan daku. Dan mereka berkata, gantungkanlah benangmu merah di jendelamu supaya kami tahu bahwa engkau itu. Dan akhirnya betul terbukti. Dia berani mengambil resiko, tetapi akhirnya dia diselamatkan. Saudara dan saya memiliki iman yang hidup, memiliki hubungan dengan Allah. Sebagaimana Abraham, dengan tindakannya dia dibenarkan. Rahab, dengan tindakannya dia dibenarkan. Begitu juga saya dan saudara. Milikilah iman yang hidup. Kita sedang ada dalam pergumulan kita masing-masing. Tetapi kita juga memiliki iman. Namun saat pagi hari ini, bagaimana supaya iman saya dan saudara itu aktif? Kita harus bekerja. Iman itu harus bekerja. Bagaimana dia harus bekerja? Dia harus selaras dengan tindakan. Jangan hanya sebatas percaya, karena setan pun percaya. Tetapi yang ketiga, kita harus memiliki iman yang hidup. Iman yang hidup itu dapat saya dan saudara miliki ketika kita memiliki hubungan yang baik, yang intim dengan Allah. Iman yang hidup itu ketika apa yang sedang kita buat, ketika apa yang sedang kita lakukan, diperhitungkan Allah sebagai kebenaran, saudara. Dan itu yang harus kita miliki. Iman saja kepada Allah tidak cukup. Kita harus kerja. Iman kepada Allah harus disertai dengan tindakan. Biarlah ini boleh menjadi berkat di dalam kehidupan saya dan saudara. Bapak, terima kasih kami boleh membaca merenungkan firman-Mu. Jadikan ini berkat, motivasi, kekuatan, dorongan di dalam kehidupan kami. Kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kita semua dan kita boleh mempunyai iman yang hidup. Pada saat ini kita mau berdoa syafaat secara bersama-sama. Kita mau menaikkan setiap doa-doa kita di hadapan Tuhan. Saya mengajak kita semua untuk mengangkat suara masing-masing. Buat setiap pergumulan kita di hadapan Tuhan. Apapun menjadi beban, apapun yang saat ini kita alami, bawa kepada Tuhan. Karena hanya Tuhanlah sumber jawaban. Hanya ada dalam Tuhan jawaban dari setiap pergumulan kita. Tuhan yang punya kuasa. Apapun yang mustahil bagi kita, namun tidak mustahil bagi Tuhan. Pernah tinggalkanku
kekuatan di hidupku. Indonesia.